Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian, tinggallah sebuah keluarga kecil yang hidup sederhana. Pak Rahman, seorang petani ulet, tinggal bersama istrinya, Bu Ningsih, dan anak gadis mereka yang berusia 17 tahun, Siti. Mereka dikenal sebagai keluarga yang ramah, meskipun kehidupan mereka jauh dari mewah. Malam itu, suara jangkrik dan semilir angin menemani makan malam mereka. Siti berceloteh riang tentang mimpi-mimpinya, ingin melanjutkan sekolah ke kota. Pak Rahman tersenyum, meski di benaknya ia memikirkan cara untuk mewujudkan impian putrinya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Suaranya keras, memecah keheningan malam. "Siapa malam-malam begini?" gumam Pak Rahman, menyeka tangannya yang masih berminyak. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara dari luar. "Permisi, Pak, kami butuh bantuan. Mobil kami mogok." Pak Rahman berdiri. "Kalian tunggu di sini, biar Bapak yang lihat." Namun, Bu Ningsih menghentikannya. "Tunggu, Pak, kita nggak kenal mereka. Jangan-jangan mereka cuma pura-pura." Pak Rahman mengangguk, merasa ada benarnya. Namun, suara di luar terdengar semakin mendesak. "Tolong, kami benar-benar butuh bantuan." Akhirnya, dengan hati-hati, Pak Rahman membuka pintu. Dua pria berdiri di depan. Mereka terlihat lusuh, pakaiannya kotor oleh debu jalanan. Salah satu dari mereka memegang obeng, sementara yang lain membawa senter kecil. "Maaf mengganggu malam-malam, Pak, mobil kami rusak di ujung jalan. Bisa kami pinjam air untuk radiator?" Salah satu dari mereka menjelaskan dengan nada memohon. Pak Rahman memperhatikan mereka dengan seksama. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, tapi ia tidak ingin langsung menolak. "Tunggu di sini, saya ambilkan air." Ketika Pak Rahman hendak menutup pintu, Bu Ningsih menghentikannya. "Pak, biarkan mereka masuk dulu. Kasihan, dingin di luar." Pak Rahman ragu sejenak. "Ningsih, nggak usah. Kita nggak tahu siapa mereka. Tapi mereka cuma minta air. Pak, jangan terlalu curiga. Lagi pula, mereka nggak kelihatan berbahaya," kata Bu Ningsih, mencoba meyakinkan suaminya. Dengan berat hati, Pak Rahman akhirnya mempersilakan kedua pria itu masuk. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang sederhana, menunggu air yang diminta. Namun, tanpa mereka sadari, ketulusan keluarga kecil ini akan membawa mereka ke dalam malam yang penuh kegelapan dan teror yang tak pernah mereka bayangkan. Ketegangan di ruangan itu berubah menjadi horor. Kedua pria itu, dengan senyum licik, mengungkap niat jahat mereka. "Rumah kecil ini ternyata menyimpan hiburan yang menarik," kata salah satu pria sambil berjalan mendekati Siti. Pak Rahman mencoba melawan, tetapi satu pukulan keras dari pria lain membuatnya jatuh tersungkur. Obeng yang sebelumnya hanya terlihat sebagai alat kini berubah menjadi senjata yang diarahkan ke tubuhnya. "Diam kalau kau tidak ingin mati," ancam pria itu. Dengan tangan terikat di belakang, Pak Rahman hanya bisa meronta. Air mata mengalir saat ia berteriak, "Jangan sentuh anakku, jangan sentuh dia." Namun, suaranya hanya menggema di ruangan yang penuh dengan keputusasaan. Pria pertama menarik Siti dengan kasar ke tengah ruangan. Meskipun gadis itu menangis, meronta, dan memohon, "Tolong, saya mohon, jangan lakukan ini," isaknya. Namun, tidak ada belas kasih di mata mereka. Bu Ningsih berusaha bangkit, berteriak, "Hentikan, hentikan!" Namun, pria kedua menahan tubuhnya, memaksanya untuk menyaksikan. "Lihat saja, ini hukuman karena kalian terlalu percaya pada orang asing." Kejadian itu berlangsung seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Pak Rahman merasa seperti tubuhnya dipaku ke lantai. Tak mampu melakukan apa-apa selain menyaksikan anak gadisnya dirampas harga dirinya oleh dua pria bejat. Tangis Siti memenuhi ruangan, bercampur dengan isak Bu Ningsih dan jerit frustrasi Pak Rahman. Setelah kejahatan itu selesai, kedua pria itu berdiri, tersenyum puas. Mereka merapikan pakaian mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian berjalan menuju pintu. "Terima kasih atas hiburannya," salah satu dari mereka berkata sambil tertawa.
Mereka meninggalkan keluarga itu dalam kondisi babak belur. Pak Rahman dengan luka serius, Bu Ningsih menangis tanpa suara, dan Siti tergeletak lemah, tubuh dan jiwanya hancur. Saat pintu rumah tertutup di belakang mereka, keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruangan. Keluarga kecil itu dibiarkan dalam bayang-bayang malam, seolah-olah kehidupan mereka telah dirampas oleh kegelapan yang tak termaafkan. Beberapa minggu berlalu sejak tragedi itu menghancurkan kehidupan keluarga Pak Rahman. Namun, luka yang mereka derita bukan hanya di tubuh, melainkan di jiwa. Siti, yang dulu penuh canda tawa dan mimpi besar, kini hanya menjadi bayangan dirinya yang dulu. Hari demi hari, ia duduk di sudut kamar, menatap kosong keluar jendela. Makanannya tak disentuh, dan kata-kata tak lagi keluar dari bibirnya. Siti tak lagi menjadi Siti yang dikenalnya. Hingga suatu pagi, Bu Ningsih menemukan tubuh putrinya tergantung di balok kayu kamar. Sepucuk surat kecil berada di dekatnya, hanya bertuliskan, "Maaf, aku tidak kuat." Tangis Bu Ningsih menggema di rumah kecil itu. Sementara Pak Rahman jatuh terduduk, matanya kosong. Kehilangan Siti menghancurkannya lebih dari apapun. Namun, Pak Rahman tidak bisa menerima kepergian putrinya begitu saja. Amarahnya berkobar seperti api yang membakar setiap inci jiwanya. Ia ingin keadilan, atau lebih tepatnya, balas dendam. Pada suatu malam, tanpa memberitahu Bu Ningsih, ia pergi ke rumah seorang dukun terkenal di desa itu. Seorang wanita tua yang disebut-sebut memiliki kemampuan mengerikan untuk memanggil roh orang mati. Rumah sang dukun berada di tengah hutan, gelap dan mencekam, dengan aroma dupa yang menusuk hidung. "Aku ingin memanggil anakku," kata Pak Rahman dengan suara berat. Tangannya gemetar. "Aku ingin dia membalas dendam kepada mereka yang menghancurkannya." Sang dukun memandangi Pak Rahman dengan tatapan tajam. "Kau tahu apa yang kau minta, Rahman? Membawa kembali arwah orang mati adalah melawan hukum alam. Tapi jika itu yang kau inginkan, kau harus menerima akibatnya." "Aku tidak peduli," teriak Pak Rahman. "Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami anakku." Dukun itu mengangguk, lalu menyiapkan ritual gelap. Sebuah lingkaran dibuat dengan darah ayam hitam, lilin menyala di sekelilingnya, dan mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. "Jika kau benar-benar ingin ini, arwah Siti akan kembali. Tapi ingat, dia tidak akan sama. Dia akan menjadi alat dendam, tanpa belas kasihan." Pak Rahman mengangguk. Air mata membasahi pipinya. "Aku terima risikonya." Ritual itu berakhir dengan jeritan panjang yang memecah malam. Asap hitam keluar dari lilin-lilin yang padam, dan di tengah lingkaran itu, bayangan Siti muncul. Namun, wajahnya tak lagi lembut dan penuh harapan. Matanya memancarkan kebencian yang dalam. Tubuhnya terlihat kurus, tetapi auranya mengerikan. "Siti," bisik Pak Rahman. Tetapi Siti tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Dukun itu menoleh kepada Pak Rahman. "Arwahnya telah kembali. Dia akan membalas dendam. Tetapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Ketika dendamnya selesai, dia tidak akan berhenti di sana." Pak Rahman menatap arwah putrinya. Di satu sisi, ia merasa lega karena Siti kembali. Namun, di sisi lain, ia merasa ketakutan. Apakah keputusan ini benar? Ataukah ia telah memulai siklus kegelapan yang akan menghancurkan segalanya? Dendam telah bangkit, dan malam itu, kegelapan baru mulai menyelimuti desa kecil mereka. Kedua pria yang menghancurkan hidup Siti melanjutkan hidup mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka tertawa di warung kopi, bercanda tentang malam itu, tidak pernah menunjukkan penyesalan sedikit pun. Namun, segalanya berubah beberapa minggu setelah kejadian itu. Pria pertama, yang bernama Karjo, mulai mengalami gangguan aneh. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Siti berdiri di sudut gelap kamar. Tubuhnya memar dan berlumuran darah. Mata Siti menatap tajam, penuh kebencian, dan bibirnya bergerak seolah mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. "Aku hanya lelah, cuma mimpi buruk," gumam Karjo pada dirinya sendiri. Tapi mimpi itu semakin nyata.
Pada malam-malam berikutnya, ia mulai melihat bayangan Siti bahkan ketika ia terjaga. Saat ia menyalakan lampu, bayangan itu hilang, tetapi perasaan dingin yang menempel di punggungnya tetap ada. Suatu malam, Karjo merasa ada seseorang yang mengawasinya. Ia memeriksa seluruh rumahnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ketika ia berbalik ke arah kamar, ia melihat Siti berdiri di depannya, dengan tubuh yang telah berubah menjadi sosok menyeramkan. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya hitam legam, dan senyum tipisnya menampilkan deretan gigi tajam. Karjo tidak sempat berteriak. Keesokan paginya, tetangga menemukannya tewas di ladang belakang rumah. Tubuhnya tercabik-cabik seperti diserang binatang buas, tetapi tidak ada jejak hewan di sekitar. Pria kedua, Darto, mendengar kabar kematian Karjo dan merasa ketakutan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kecelakaan. Tetapi ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika ia mulai mendengar suara tangisan seorang gadis setiap malam. "Tolong, aku mohon." Suara itu bergema di telinganya, membuatnya sulit tidur. Ketika ia menutup mata, bayangan wajah Siti muncul, menatapnya dengan air mata darah. Darto mulai kehilangan akal. Ia menjual rumahnya dan pergi ke desa lain, berharap bisa melarikan diri dari teror yang terus menghantuinya. Namun, tangisan Siti tetap mengikutinya. Bahkan di tempat yang jauh, ia mendengar langkah-langkah pelan di luar pintu, dan ketika ia melihat ke cermin, sesekali bayangan Siti muncul di belakangnya. Pada malam yang penuh hujan, Darto, dalam kepanikan, berlari ke hutan. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, mendengar suara tawa kecil bercampur tangisan. "Tolong, tinggalkan aku," teriaknya. Tetapi tidak ada jawaban. Di tengah hutan, ia tersandung dan jatuh. Saat ia mencoba bangkit, bayangan Siti muncul di depannya. Kali ini, wajahnya lebih menyeramkan, dengan mata yang sepenuhnya hitam dan mulut yang melengkung lebar dalam senyuman yang tidak manusiawi. "Kau tidak bisa lari," suara Siti berbisik, namun menggema seperti ribuan suara. Malam itu, Darto ditemukan tergantung di pohon besar oleh penduduk desa yang sedang mencari kayu. Wajahnya penuh dengan ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan sebelum napas terakhirnya. Arwah Siti telah menyelesaikan dendamnya, tetapi kehadirannya masih terasa di desa itu. Beberapa penduduk mulai melaporkan suara tangisan di malam hari, dan bayangan seorang gadis muda yang muncul di sudut gelap. Namun, dendam yang membara tidak mengenal akhir, dan desa kecil itu kini hidup di bawah bayang-bayang kutukan yang lahir dari kebencian yang tak terpadamkan. Darto, pria kedua yang tersisa, hidup dalam ketakutan yang tak tertahankan. Bayangan Siti terus menghantuinya, dan suara tangisannya tidak pernah berhenti menggema di telinganya. Ia tahu bahwa dirinya akan menjadi korban berikutnya jika tidak bertindak cepat. Dalam keputusasaan, Darto mendatangi seorang paranormal terkenal di desa sebelah, seorang pria tua bernama Pak Suroto. Dikenal sebagai ahli pengusir roh jahat, Pak Suroto tinggal di sebuah rumah terpencil yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. "Tolong saya, Pak, ada roh yang menghantui saya. Dia ingin membunuh saya," kata Darto dengan suara gemetar. Pak Suroto memperhatikan Darto dengan tatapan tajam. "Apa yang kau lakukan hingga roh itu begitu dendam padamu?" Darto tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Namun, Pak Suroto tidak membutuhkan jawaban. Ia sudah tahu dari aura gelap yang mengelilingi pria itu bahwa ini adalah masalah besar. Kita bisa mencoba ritual untuk mengusir roh itu. Tapi ingat, ini bukan hanya soal kekuatan roh. Dendam sebesar itu tidak akan mudah dihilangkan, ujar Pak Suroto. Darto mengangguk putus asa. "Saya akan melakukan apa saja." Ritual dimulai. Malam itu, di rumah Pak Suroto, ritual dimulai. Lilin-lilin hitam dinyalakan membentuk lingkaran, sementara dupa dengan aroma tajam memenuhi ruangan. Darto duduk di tengah lingkaran dengan tubuh gemetar. Pak Suroto mulai melantunkan mantra. Suaranya bergema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang mencekam. Beberapa saat kemudian, udara di sekitar mereka berubah. Angin dingin berhembus meski semua jendela tertutup rapat, dan lilin-lilin mulai berkedip. Tiba-tiba,
Bayangan Siti muncul di sudut ruangan. Tubuhnya melayang dengan gaun putih berlumuran darah, dan matanya yang hitam pekat memancarkan kebencian yang menusuk. "Kau tidak akan bisa menyelamatkannya," kata Siti dengan suara dingin yang menggema. Pak Suroto melangkah maju, mencoba menghadapi roh Siti dengan kekuatan spiritualnya. Ia mengangkat tangannya, membaca mantra yang lebih kuat, dan melemparkan segenggam garam ke arah roh tersebut. Namun, Siti hanya tersenyum tipis. Garam itu melayang di udara dan jatuh tanpa menyentuhnya. "Kau pikir ini bisa menghentikanku?" Kemunculan sang ayah. Tiba-tiba, bayangan lain muncul di ruangan itu. Pak Rahman, dengan wajah yang lelah namun penuh tekad. Ia berdiri di depan roh Siti. "Pak Rahman, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Pak Suroto terkejut. Pak Rahman menatap Darto dengan penuh kebencian. "Aku yang memanggilnya. Aku yang membangkitkan dendam anakku untuk membalas apa yang kau lakukan." Darto membelalak. "Apa? Kau sengaja melakukan ini?" "Ya," jawab Pak Rahman tegas. "Kau merenggut segalanya dariku. Sekarang giliranmu kehilangan segalanya." Siti melangkah maju. Tatapannya semakin dingin. Pak Suroto mencoba melawan, tetapi kekuatannya tidak cukup. Dengan satu gerakan tangan, Siti melemparkan Pak Suroto ke dinding, membuat tubuhnya terhempas keras. "Jiwaku tidak bisa diusir," kata Siti. "Aku tidak akan pergi sampai dendamku terbayar." Akhir yang tragis. Darto berlutut, memohon ampun. "Siti, aku minta maaf. Aku salah, aku tidak pantas hidup, tapi tolong, lepaskan aku." Namun, Siti tidak mendengar. Dengan kecepatan kilat, ia menyerang Darto. Tubuh Darto terangkat di udara, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak, tetapi suara itu segera terhenti ketika tubuhnya terlempar ke lantai dengan keras. Pak Rahman hanya diam, menatap adegan itu dengan campuran kepuasan dan kesedihan. Ia tahu dendam Siti telah terbayar, tetapi dengan harga yang terlalu mahal. Setelah Darto tewas, roh Siti menatap ayahnya untuk terakhir kalinya. Wajahnya yang penuh amarah perlahan berubah menjadi tenang, tetapi ada kesedihan mendalam di matanya. "Terima kasih, Ayah, tapi sekarang aku tidak tahu harus kemana." Siti menghilang dalam kabut gelap, meninggalkan rumah itu dalam keheningan yang menyeramkan. Pak Rahman jatuh berlutut, merasa hampa. Dendam telah selesai, tetapi kegelapan yang ditinggalkannya akan terus menghantui siapapun yang mendengar kisah ini. Pak Rahman duduk di depan rumahnya yang kini sunyi, menatap kosong ke arah jalan setapak yang dulu ramai dengan suara tawa anak-anak desa. Pikirannya dipenuhi bayangan dendam yang baru saja tuntas. Dua pria yang menghancurkan hidup Siti telah menemui ajal mereka dengan cara yang mengerikan. Namun, bukannya merasa lega, hatinya justru dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak bisa melupakan wajah Siti saat terakhir kali melihatnya, penuh dengan kebencian dan kesedihan yang mendalam. "Mungkin aku telah berbuat salah," gumamnya. "Siti, maafkan ayah. Aku hanya ingin kau tenang." Tetapi Siti tidak tenang. Meski dendam kepada dua pria itu selesai, arwahnya yang kini kehilangan sisi manusiawi tidak bisa melupakan rasa sakit dan penghinaan yang ia alami. Kebencian yang menguasai dirinya berubah arah. Ia mulai menyalahkan semua orang di desa. Tidak ada yang datang menolong. Mereka semua hanya diam. Suara Siti berbisik di udara malam yang dingin. Teror di desa dimulai. Malam itu, seorang ibu muda bernama Lastri mendengar tangisan seorang gadis di luar rumahnya. Penasaran, ia membuka pintu. Namun, yang ia lihat bukanlah seorang anak melainkan sosok menyeramkan dengan wajah memar dan mata hitam legam. Sebelum sempat berteriak, tubuh Lastri ditarik ke dalam kegelapan, meninggalkan suaminya yang hanya menemukan pintu rumah mereka terbuka keesokan paginya. Kejadian serupa terus terjadi. Satu persatu penduduk desa menghilang atau ditemukan tewas dengan tubuh yang mencerminkan siksaan luar biasa. Bayangan Siti terlihat di sudut-sudut desa. Matanya penuh kebencian kepada siapa saja yang berada di dekatnya. Penduduk desa mulai ketakutan. Mereka berbondong-bondong pergi meninggalkan rumah mereka, berharap dapat melarikan diri dari kutukan yang terus menghantui desa.
Namun, kabar tentang desa yang diteror arwah pendendam menyebar dengan cepat, menjadikan tempat itu sebagai kawasan terkutuk yang tidak seorang pun berani mendekati. Kesepian dan penyesalan. Pak Rahman tetap tinggal di desa, tidak mampu meninggalkan rumah tempat ia menghabiskan hidupnya bersama Siti. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan dan langkah-langkah kaki di luar rumahnya, tetapi ia tidak pernah membuka pintu. "Siti, ayah salah. Ayah hanya ingin membantumu," bisiknya di tengah malam, berharap Siti akan mendengarnya. Namun, Siti tidak pernah menjawab. Desa itu akhirnya benar-benar ditinggalkan. Rumah-rumah menjadi reruntuhan, ladang-ladang tak terurus, dan jalan setapak yang dulu ramai kini dipenuhi rerumputan liar. Namun, suara tangisan Siti tetap terdengar di malam hari, menggema di antara pepohonan dan bangunan yang terbengkalai. Akhir yang tak pernah usai. Cerita tentang desa terkutuk itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa orang pemberani mencoba mengunjungi desa itu, tetapi tak ada yang kembali dengan selamat. Pak Rahman menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian, dihantui rasa bersalah yang tak kunjung reda. Hingga akhir hayatnya, ia berharap dapat bertemu Siti sekali lagi, meskipun hanya untuk memohon maaf. Namun, dendam yang dibiarkan tumbuh tidak pernah mengenal akhir. Roh Siti terus berkeliaran, membawa kutukan yang tak terhapuskan bagi siapa saja yang berani mendekati desa itu. Dan begitu dendam tumbuh, ia hanya membutuhkan satu percikan untuk memulai siklus kegelapan yang baru. Tema, dendam, kutukan, dan bagaimana kejahatan dapat melahirkan kengerian yang lebih besar. Pesan moral, kekerasan dan dendam hanya menciptakan siklus kehancuran yang tiada akhir.